Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kebakaran lah. Innalillahi wa inna ilaihi. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa hadir ke surau kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan seperti saat kini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi kini kita lanjutkan dan masih dalam suasana Rajab, kita khatam kitab Dardir. Jadi makanya kita mendiskusikannya, membahasnya berdasarkan rujukan. Ada kitab tentu kitab ko ditulis secara ilmiah oleh ulama-ulama yang menulisnya. Yang materi sebelumnya kita lah sampai kepada pembahasan Nabi Muhammad lah tiba di Baitul Maqdis. Kemudian beliau menjadi imam dari segala rasul, segala malaikat. Bara jumlah malaikat petang udah lah metong jumlah rasul Nabi berada 1000 berapa? Nah, terus banyak Nabi dah. Bara kira-kira banyak malaikat. Nah, turun kasadonyo, dihimpunkan kasadonyo Nabi Muhammad menjadi imamnya. Itu karena doa dinilai dari malaikat, ditarik tangan Nabi Muhammad karena kasadonyo masih mencari siaki kiro baso-basi takatulah lah kira-kira. Adolah mau mendodong sekali do wana alim wana hebat ado baso-basi. Jadi malaikat yang membimbing tangan Nabi Muhammad untuk kemudian menjadi imam. Ketika salatlah selesai, lalu kemudian faja'ahu Jibrilu alaihissalam bi ina'in min khamarin wa ina'in min labanin. Jadi latibo Nabi Muhammad selesai Nabi Muhammad salat, kemudian tentu yo anu dalam tarasolah awih tarasolah dahaga. Dalam kondisi seperti itu malaikat Jibril membawaan bajano bi ina'in ko bajano ko tenong atau sejenis tenong lah. Bejana. Jadi bejana ko tenong. Bejana kadang lah. Saya kadang ini lah saya tenong. Bi ina'in min khamarin. Pakai tua tu. Jadi tua cek. Kemudian wa ina'in min labanin. Tu bajano celai isi susu. Fakhtara labana, dipilih dek Nabi susu. Jadi dibawa nak cie, jadi bawa dia meleket ke dah. Dia meleket Jibril dibawa dua. Cie nambah isi tua, cie nambah isi susu. Ko ketika lah selesai sembahyang kau, ketika berada di Baitul Maqdis. Lalu kemudian tu kan dari sabi bana lo dia meleket tu dah. Kau tua koko susu. Tapi Nabi Muhammad ketika disodorkan itu dicari rupa dipandang roman, tentu Nabi Muhammad memilih susu. Fakhtara labana, iko laban susu na dipilih dari Nabi Muhammad.
Faqala lahu Jibril, langsung mengecek Jibril ke beliau. Ikhtartal fitrata. Betul engkau, alhamdulillah engkau telah memilih fitrah, memilih nan suci, memilih nan barasia. Jadi hidupku ternyata ada pilihan. Kalau saya memilih, dijawab dari malaikat, dilanjutkan dari malaikat, walau syarabatal khamara lagawat ummatuka. Kalau seandainya engkau meminum tua, kata malaikat, lagawa umat engkau, gawak makasih laba serak umat engkau kasadue, lama bu umat engkau kasadue. Itu kasudang kaji kalau seandainya Nabi Muhammad memilih tua. Walam yatsbi'ka minhum illal qalil. Tidak ada yang mengikut engkau kecuali hanya sedikit nantinya. Kalau seandainya Nabi Muhammad meminum tua dan dipilihnya tua, itulah karam mereka sadar itu. Nang kami ikut Nabi sengenek. Tapi alhamdulillah nan dipilih dia Nabi adalah susu. Nah, di dalam riwayat disebutkan ternyata Nabi Muhammad ketika mau minum susu ku ndak lebih kasaduenya. Adolo basisa. Itu makna sisa itu nang kirongnya. Nang nenda anu atu lain. Nenda patuh itu. Nang suci ko barasia, nang susu ko barasia suci. Wa fi riwayatin, di dalam satu riwayat yang lain, maka di dalam hadis itu kan ada riwayat-riwayat. Di dalam riwayat lain dikatakan innal aniyata kanat salasatan. Nan dia tu tiga banyak di riwayat yang lain. Wa thalisu fihi maun. Anak ketiga itu adalah ayam baye. Jadi ada satu riwayat, satu penapik pengecian dan disodorkan dan malaikat ke Nabi Muhammad itu dua atau dua susu cek tua cek. Dalam riwayat lain disebut tiga susu cek tua cek ayam putih hamba layaknya cek lain. Itu riwayat yang lain. Nah dipilih dia Nabi bang, nah dipilih dia Nabi susu. Indah ayam putih hamba layaknya dah. Kalau dipilih ayam putih hamba layak itulah mengalayaknya Nabi Muhammad. Itu dia tu. Dikatakan di Jibril kalau seandainya dipilih ayam balai aku nan lagarat ta ummatuka. Kalau ayam putih aja ala karam mai kamu. Kalau diminum tua ala mabuk aja mai. Mabuk apa buat? Adulah gue mabuk duit je. Ala mabuk kata dia. Allah tele utak ala usak kemudian lah mabuknya. Kalau orang mabuk aku buat tu nak donan jalehe paranale. Buat serak-seraknya kasadue. Disuruh orang kasut ni upai kakidah tu dia kalau dia mau buat. Dak doje nan patuh. Dak disuruh orang elok buat kerajanya. Suruh kailia ni upai kemudian. Disuruh orang sembahyang tinggalnya sembahyang. Itu contohnya. Jadi memang proses perjalanan Nabi itu memang menggambarkan betapa Nabi Muhammad memang dihadapkan dengan berbagai macam pilihan. Salah pilihan berdampak kepada umat. Takatu lu awak bapak ibu. Hidup awak kau pilihan lah. Anak awak kau takatu dulu. Kamu awak kau sarahan anak awak. Kau ke sekolah, kamu jadi orang hebat, pangkat tinggi, kayu banyak, atau kau dibekali agama. Kalau seandainya memang anak awak kau tak tarang, jadi masuk ke pesantren. Pesantren tu banyak kitab banyak yang kita pelajari. Tapi kadang-kadang itulah zaman manusia seperti yang nampak lo di Nabi, godaan banyak. Dunia aku bagaikan penuh dengan perhiasan. Banyak hiasannya tak produksi di dua enam balaga tu, cincin banyak, buah banyak, bagalang banyak, tabahnya pada sudah pokoknya ancak-ancaknya bentuk itulah godaan. Jadi itu gambaran tentang masalah ayat itu tadi. Ternyata ayat yang dipilih dari Nabi Muhammad adalah ayat susu. Ada beberapa riwayat yang menceritakan tentang pilihan itu.
Lah, alhamdulillah ternyata Nabi Muhammad memilih air susu. Itu yang dipilih dari Nabi Muhammad. Thumma ata bil mi'raj alladhi ta'ruju alaihi arwahun nabi Adam. Falam taral khalaika asara minhu illa murakatan min fiddatin wa murakatan min dhahabin wa huwa min jannatil firdaus. Jadi kemudian didatanganlah kepada Nabi kaum Mi'raj. Lah selesai minum tu Allah kasih siap ke Mi'raj lai didatangan Mi'raj. Anan Mi'raj kaum Mi'raj dengan kasrah min. Jamaknya ma'arij. Ma'arij diambilkan dari kata uruj, artinya as-su'udu, naik dia. Naik asfalahu ala sakhrati wa alahu fawqas samawati ala ma ya'ti. Jadi ketika Nabi Muhammad akan Mi'raj didatanganlah jenjang. Jadi apa tu? Jenjang Mi'raj itu artinya jenjang untuk naik. Kalau untuk naik lam yakun alal buraq. Kalaulah naik tu tadi, kalaulah Mi'raj ndak ada lai burak. Jadi burak tadilah tinggal di bawah hatinya tu. Kalau untuk Mi'raj ndak ada pai burak kodoh lain. Ba'a mangko baitu karena burak ko tadi hewan. Nan hewan ko tadi ba'a. Nan hewan ko karajoe makan dia taruhnya. Karajoe minum je. Kemudian lalu adolo kesamaannya jua waktu ketika masih dalam posisi Isra. Tapi kalau la Mi'raj naik untuk menemui Allah Subhanahu wa taala dan burak ko tadi ndak doleh. Disebutkan di dalam penjelasannya di siko wala lam yakun alal burak annal uruja lam yakun alal burak. Untuk naik tu ndak doleh burak. Maka disebutkan di dalam kajian hadis awak Bapak-bapak Ibu, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'rajnya orang beriman. Bahwa disebutkan salat itu mi'rajnya orang beriman. Kalau wayoka mi'raj lo itu adalah itu salat. Karena di dalam salat ada disebut dengan maqam mi'raj. Jadi ada makam kita Bapak-bapak Ibu, ada makam mi'raj, ada makam tawajuh, ada makam tahmid, ada makam munajat. Di mana itu makam mi'raj? Makam mi'raj itu di dalam sholat awal adalah ketika kita membaca takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ketika awak membaca takbiratul ihram, disitulah mulai awak mi'raj. Itu namanya makam mi'raj. Kalau awak mi'raj, awaklah naik, berarti namburak nak dodo lain. Bah burak ni nak do, namburak ku karajoe makan, karajoe minum, karajoe lalu sambulo Jawa. Tapi ketika awaklah mi'raj, buraklah tinggal, berarti ketika awaklah mulai sholat, ndak boleh le makan, ndak boleh le minum, ndak boleh le lalu ndak boleh berhubung suami istri. Nan sifat nan samo jo hewan tu tadi lah awak tinggal ketika awak mi'raj. Karena nau ketika mi'raj namburak tinggal. Itu di dalam awak salat mangkonyo awak mi'raj. Allahu Akbar. Lah naik tangan awak tu itu namanya awak lah naik lah mi'raj awak tu. Lah itu nama di dalam solat makam ko tampe makam mi'raj. Di awak mulai mi'raj di dalam solat ketika lah membaca takbiratul ihram. Ketika lah baca itulah mulai sembahyang itu. Karena awak lah do memulai kajian awak dalam solat ko tadi dimulai dari takbiratul ihram. Disitulah mulai awak naik. Jadi ada kaitannya kalau awak dalami. Bagaimana kau nak pasal tu le burak tu tadi? Burak tu tadinya hewan. Lalu kaitan jo hadis Nabi. Nah hadis Nabi mengajar
as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Berarti ketika wala salat berarti mi'raj dia orang yang beriman. Nah, itu tampe naik dewa tu. Tampe wak naik itu pakai janjang ada namanya mi'raj. Itu janjang dari ameh itu diambil bapak-bapak dari perak dan dari ameh. Dua tu diambil janjang cek, janjang diambil dari ameh cek, dari perak cek. Dari matu diambil ameh itu adalah dari surga Firdaus, min jannatil Firdaus. Nak takah buat luang dah, nak takah pukambar. Kecil orang buat luang dia pukambar dah beda nak. Ya tu, kecil orang lah. Jadi ketika itulah bagi kita mangkoi dalam mi'raj itu ada nan dipaci dan ada lo nan dipijak. Itulah nan janjang untuk Nabi Muhammad mi'raj. Ada nan dipaci dan Nabi, kemudian ada pulau nan dipijak. Dua janjang itu untuk sampai naik. Maka di dalam awak sholat itu disitulah mulai dewa awak mi'raj. Di dalam kitab tasawuf pun dikatakan ketika awaklah takbiratul ihram, ukhruj min awsafil basyariyah. Ketika awaklah takbiratul ihram, keluar awak dari sifat basyariyah. Lahwa keluar sifat basyariyah. Atau sifat basyariyah yang sifatnya kebutuhan secara fisiologis dan biologis. Kebutuhan fisiologis dan biologis. Kebutuhan lalu, kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan yang normal yang lainnya, itulah wakaluan tu yang sifatnya basyariah ketika awak akan mi'raj. Kemudian dari tampil lu dari kanannya malaikat, dari kirinya malaikat. Jadi Nabi Muhammad ko naik di sebelah suhu malaikat, di sebelah kida malaikat lo nan burak ko tadilah tinggal. Pasang ada huwa wa Jibril, naik Nabi Muhammad, naik lo Jibril hatta intaha ila babin min abwabis sama'id dunya. Sampai kaduonyo Nabi Muhammad dan malaikat Jibril kalangi ke pintu dari beberapa pintu langit dunia. Dikatakan bagian itu adalah babul hafazah, pintu penjago, wa alaihim malakun, ado malaikat. Jadi menjalang masuk ke langit pertama, ado disebut namanya adalah babul hafazah, pintu penjago. Itu banyak malaikat, wa alaihim malakun, banyak malaikat. Yuqala lahu Ismail wa huwa sahibu sama'id dunya. Jadi Nabi Ismail itu adalah yang tinggal di namanya adalah langit dunia. Alu langit pertama lah dah, tapi namanya adalah langit dunia. Dikatakan itu babul hafazah, pintu penjago. Ada malaikat di situ. Dan di situ penjagonya pauninya adalah Nabi Ismail. Inyo nampauni langit dunia. Yaskunul hawa, Nabi Ismail ko tanang di situ, ndak do naik ke langit doh, ndak lo turun ke bumi. Kecuali illa yaumun mata Nabi sallallahu. Berarti ketika Nabi sambayang di Baitul Maqdis itu nak turun Nabi Ismail dah. Nabi Ismail turun. Nabi Ismail itu beliau ndak do layak kateh dan ndak lo turun ke bumi. Ndak do layak ke langit pertama kalau sampai ke tujuan do, ndak do lo turun ke bumi do. Kecuali nyo turun tu adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Jadi disebut di dalam kitab ko Nabi Muhammad naik mi'raj bertemu di pintu dunia, pintuan mata langit dunia. Pauni di situ adalah Nabi Ismail. Nah Nabi Ismail ko ndak dulu turun ke dia, ndak boleh naik kateh. Ini di hawang-hawang tu, di hawa, yaskunul hawa, di langit dunia nama itu. Beliau ketika Nabi Muhammad meninggal, beliau turun. Di antaranya di samping Nabi Ismail tu ada penjagonya
70.000 malaikat. Satiok satu malaikat adalah tentara dari malaikat sebanyak 70.000. Jadi pauni langit dunia yang di situ tuh ada Nabi Ismail dikawal oleh malaikat jumlahnya 70.000. Seorang dari 70.000 itu adalah tentara 70.000. 70.000 dikali 70.000 berapa? Itu banyak. Panjago pauni dari namanya adalah langit dunia. Di situ tuh Nabi Ismail. Lalu kemudian pastaftaha Jibrilu babas samai. Di ketuk-ketuk pintu langit dunia kau kan pakai bab pintu langit dek malaikat Jibril. Mengeceklah Nabi Ismail kau. Man haza? Siapa? Masuk yang mana? Siapa ini? Qala Jibril, berkata Jibril. Kecek, ambo Jibril, kecek malaikat Jibril. Kila, waman ma'aka? Siapa bersama engkau? Dijawab Jibril, Muhammad. Dan dikatakan wa qad arsala ilaihi. Langsung Nabi Ismail kau menjawab, memang engkau diutus ke sini. Langsung dijawab, ba'atha ilaihi qala na'am. Kila marhaban bihi wa ahlan hayallah min akhin wa min khalifatin. Selamat datang, marhaban wa ahlan, kata Nabi Ismail kepada Nabi Muhammad dan kepada malaikat Jibril. Engkau adalah sebaik-baik khalifah, sebaik-baik saudara, sebaik-baik orang yang datang. Itu kecil Nabi Ismail kepada Nabi Muhammad SAW. Engkau adalah orang yang terbaik, telah datang, khalifah yang terbaik, saudara yang terbaik. Engkau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Ismail kepada Nabi Muhammad. Jadi ketika akan masuk ke pintu langit dunia itu, malaikat Jibril ketuk pintu itu. Istilahnya ketika bertamu, dia ketuk pintu dulu. Namun sembarang-sembarang ada adabnya terkawak di kampung kok. Wah masuk bertamu ke rumah orang, namun mondor doa sekali dah. Mentang-mentang terbuka pintu tu masuk jauh sekali. Entah orang di dalam rumah tu, entah alu manga-manga lain. Oleh karena itu memang diketuk dulu pintu, baca dulu salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau beres-beres, nyo beres-beres dulu baru disambi awak. Boleh seandainya istilahnya itu adalah wak tamu. Nah, namun langsung buka pintu modal-modal masuk kemari, masuk ke situ ndak. Sarang ke malaikat Jibril ya. Ada ketuk pintu dulu. Pastaftah Jibril, ketuk pintu. Dijawab. Elah dia ditanya ada Nabi Ismail, "Siapa ambo Jibril." Disabui, "Siapa datang?" Polisi itu laki-laki, dun sana atau ndak, kawan atau ba'a, jalan sekali. Siapa sama engkau tu? Muhammad. Nabi Muhammad jawab, ahlan wa sahlan, selamat datang. Engkau adalah makhluk yang mulia, saudara terbaik, khalifah terbaik. Allah memberikan kemuliaan kepada engkau. Itulah kira-kira, dan engkau adalah orang yang datang yang terbaik. Fa fataha lahuma, dibukalah pintu Nabi Ismail. Lah selesai itu pintu dia tu baru naik basah sampai ke langit pertama. Sampai ke langit pertama, fa idza fiha Adamu alaihissalam wa huwa abul bashar. Di langit pertama Nabi Adam, Nabi Muhammad bertemu jo Nabi Adam. Nampak dek Nabi Adam tu tadi dalam rupanya seperti aslinya dulu ketika Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kahai hatihi yauma khalaqallahu ta'ala ala suratihi. Nabi Adam itu adalah Abul Bashar, bapak dek segala manusia. Kau dalam kaji tasawuf kan
Nabi Adam itu adalah bapak dari segala manusia, Nabi Muhammad adalah bapak dari segala arwah. Jadi Nabi Adam adalah Abul Bashar, bapak segala manusia, Nabi Muhammad adalah Abul Arwah, bapak dari segala arwah. Jadi sumbernya dari arwah itu sudah dari Nabi Muhammad. Kalau Nabi Adam itu adalah sumber dari manusia, itu bapak manusia gitu. Nabi Muhammad adalah bapaknya arwah. Jadi ketika Nabi Muhammad sampai di langit yang pertama, bertemu jo Nabi Adam itu rupanya takahma dulu dari awal samula Allah ciptakan Nabi Adam. Takah tu nam bantu nam pertama diciptakan Allah tu. Itu nan bahasa lembut di Nabi Muhammad rupa Nabi Adam ko. Tu'aradu alaihi arwahul anbiya wa zurriyatihil mu'minin. Didatangkan atasnya arwah para nabi-nabi, kemudian dan anak-anak cucunya nabi-nabi yang beriman mereka. Fayaqulu, maka dia berkata, ruhun thayyibatun wa nafsun thayyibatun ij'aluha fi illiyin summa tu'radu alaihi arwahu zurriyatihil kufar. Fayaqulu ruhun kabisatun wa nafsun kabisatun. Jadi katanya bahwa ada roh yang baik, jiwa yang baik. Nanti roh yang baik, jiwa yang baik itu akan berada di Iliyin. Didatangkan pula calai dari itu adalah arwah anak-anak cucunya Nabi Adam yang kapia. Atau dikatakan anak-anak cucunya yang kapia tadi roh yang habis, nafsu jiwa yang habis atau yang jelek masuknya nanti adalah disijin. Kemudian Nabi Adam malie di kanannya adalah hitam, yamin aswadatan wa baban yakhruju minhu raihun thayyibatun wa an shimalihi aswadatan wa baban yakhruju min rihun khabisatun. Jadi Nabi Adam ketika beliau nampak de Nabi Muhammad Nabi Adam ketika nyo mencaliak kasuwo, Nabi Adam nyo gembira, tersenyum, galak, senang hati, bergembira Nabi Adam wa iza nazara qabla yaminihi dhahaka wastabsyara. Kalau dicaliak de Nabi Adam sebelah suwo galak dhahaka. Dahaka tu galak tu dahak galak. Kemudian wastabsyara gembira, senang hati. Wa iza nazara qibala shimalihi, kalau nya mencaliak sebelah kidai hazana wa baka. Dicaliak sebelah kidai sedihnya, menangis. Wassalamu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi Adam memberikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibalik lo salam ko dek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak-bapak ibu, Nabi Adam itu ketika bertemu jo Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mencaliak Nabi Adam dalam rupa samunu ketika diciptakan oleh Allah Taala. Ketika Nabi Adam mencaliak sebelah suwo, menangis, senang hati, gembira. Itu adalah gambaran anak-anak cucunya, umatnya yang akan masuk ke surga. Kemudian ketika nya mencaliak sebelah kidal, sedihnya, menangisnya, ikulah dicaliak umatnya calon-calon penghuni neraka. Itu gambarannya bapak-bapak ibu-ibu. Jadi tetap dia dalam sejarah dan semua elok dan kidako ditempen elok. Jadi dicaliak semua senang hati. Mangko wa nanti menerima amal catatan amal ibadah wa kalau yang baik itu adalah dengan tangan suwo. Kemudian ketika menerima catatan amal kebaikan di tangan kida berarti isinya rapore merah kasadoi. Tu alamat masuk ke neraka. Itulah yang nampak gambaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan Nabi Adam, itu nanti suwo. Jadi ada disebut dengan rohun thayyibatun, roh yang baik. Ada roh khabisatun, roh yang jelek, diri yang baik, yang jelek. Jadi memang kehidupan manusia ku ada dua, ada yang positif dan ada negatif, ada yang elok, ada yang tidak elok, ada suwo, ada kida, ada yang akan masuk surga dan ada yang akan masuk neraka.
Jadi yang pertama di Nabi Adam di langit pertama itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Orang nan tua, nan lebih senior, tampe namanya kabatanyo, tampe namanya menimbu pengalaman, ditamui di langit yang pertama itu adalah Nabi Adam. Jadi Nabi Adam ko simbol tampe awak baraja banan tua namanya. Kalau orang kini namanya pendidikan. Bertamu Nabi Adam ko banyak yang diambil ilmu. Berarti manamui orang yang pertama oleh Nabi Muhammad di langit pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Nah, jadi iko dicerituan banyak penjelasannya di siko. Kalau nama nangi tadi, aku lah dua sekali diceritakan bahwasanya Nabi Adam kosali ketika mencali itu mencali anak sebelah suku itu adalah orang yang kamu surga lah. Itu lanjutan. Surya menangis nyoba menangis nampak ada orang memakan riba, memakan harta anak yatim, berzina dan lain mereka. Itu contoh itu orang yang nampak di sebelah kidal. Kalau orang yang surga di sebelah suku itu no kerajaan taat beribadah, kemudian selalu berimpak bersedekah. Itu nampak dek Nabi Adam di sebelah suku itu tadi, nan elok sebelah kidal nan negatif. Kita tambah cek lain. Summa sa'ada ila sama'i saniyah. Naik ke langit yang kedua. Pastaftaha Jibril. Diketuk lo pintu beliau, dibuka lo, ditanya lo takkan sama. Man haza? Siapa ini? Dijawab Jibril. Siapa sama engkau? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad arsala ilahi. Memang Allah sudah mengutusnya. Ahlan wa sahlan. Dijawab lo takkan tadi samo. Jo nan takah Nabi Adam tadi. Di langit yang kedua Nabi Muhammad bertemu dengan Isa ibnu Maryam dan Yahya ibnu Zakaria. Jadi Nabi Isa dua orang di langit yang kedua ko bertemu dengan Nabi Muhammad. Satu Nabi Isa jo Nabi Yahya anak Zakaria. Berarti di langit yang kedua ko menggambarkan betapa awak harus sayo sakatolo ne. Sayo sakatolo awak. Kalau Nabi Isa ko yo jange wajahnya gagah, gadang kamera merahan dan adalah putih kamera merahan. Itu bantu Nabi Isa alaihissalam. Di conan selobok de Nabi Muhammad itu aku disebutkan mirip bantu Urwah bin Mas'ud. Nah, ada sahabat Nabi yang namanya Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Itu dan bantu anak serbu bantu Nabi Isa tu kira-kira seperti itulah. Tak bayang dan Nabi bantu Mas'ud bin Urwah bin Mas'ud bantu Nah, itu dibaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu tarik. Jadi kaji awak kini dua langit yang ditampuh dulu. Langit yang pertama adalah bertemu Nabi Adam. Kalau tadi pintu langit penjaga pintu langit itu sebelum naik ke langit pertama itu bertemu Nabi Ismail. Nah, kemudian di langit kedua bertemu Nabi Isa dan Yahya, menggambarkan kawa bahwa mangku di langit yang kedua dulu Nabi itu Nabi yang saperiode seangkatan itu nyosaulah sayo sakato. Jadi awak memang diajalo umat Nabi Muhammad. Karena kan Nabi Muhammad kok sebelum bertemu Allah Ta'ala, bertemu Nabi-Nabi dulu. Artinya bahwa sebelum bertemu Allah Ta'ala, dia menimbu pengalaman, mencari informasi. Nama nala pernah dibuat ide, gagasan, strategi, pendekatan yang dilakukan oleh Nabi-Nabi sebelumnya, itu diserap, itu diterima, itu diambil supaya menjadi bekal, menjadi modal untuk Nabi Muhammad ketika memimpin atau menggerakkan umatnya. Itulah ini dua kaji awak lo dua langit sampai langit kedua lo. Habis itu naik lo awak naik ke langit ketiga. Barangkali demikian kira-kira kajian subuh awak pada pagi kini. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.